Roman Reigns lawan Penta dan Rey Fenix di Triple A, rencana Brock Lesnar setelah pensiun, Bayley akan keluar dari WWE, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Roman Reigns lawan Penta dan Rey Fenix di Triple A. Lawan buat Roman Reigns di acara Triple A udah mulai diwacanain nih. Sang World Heavyweight Champion baru aja sukses mempertahankan sabuknya di SummerSlam habis ngebantai Seth Rollins di main event malam kedua. Sekarang karena babak cerita The Shield udah benar-benar ditutup, Roman lagi nyari suasana baru. Minggu ini di Raw, dia sempat disamperin LA Knight, terus malamnya dia kayak ngerestuin aksi ancur-ancuran jika Fatu ke Royce Kiss. Pasang OTC1 lagi jalan ke belakang panggung, dia ketemu sama Rey Mysterio. Pegulat legenda Lucha Libre ini ngingetin Roman kalau dia itu general manajernya Triple A, terus ngode kalau ada hal penting yang mau dibahas. Seolah nyenggol potensi munculnya Roman di promosi Lucha Libre itu. Gara-gara kejadian itu, para fans langsung heboh dan gak sabar nyusun skenario kayak gimana penampilan perdana Roman di Triple A nanti. Nah, juara Triple A World Cruiserweight sekaligus superstar WWE, Rey Fenix, udah mulai ngusulin calon lawan yang pas buat sang head of the table di Triple A. Lewat Instagram story-nya, Phoenix ngebagiin ulang postingan dari X yang nambahin gambar pertarungan Roman lawan Penta, plus dia sendiri lawan CM Punk di acara gabungan Triple A X WWE Worlds Collide bulan September nanti. Dia juga nambahin tulisan yang mempertegas kalau dia emang pengen banget dua pertandingan itu beneran terjadi. Kalau ini nggak kejadian, aku bakal ngamuk, tulisnya. Acara Worlds Collide sendiri bakal digelar tanggal 27 September di Allstate Arena, dan sang WWE Champion CM Punk juga udah ngasih kode kalau dia bakal hadir di acara itu. Menurut kalian, siapa nih yang cocok jadi lawan Roman Reigns di Triple A? Komen di bawah. Rencana Brock Lesnar setelah pensiun. Era Ruthless Aggression di WWE resmi berakhir setelah sang Vessel of Violence, pegulat yang pernah berulang kali jadi WWE Champion, Brock Lesnar, mengonfirmasi kalau dia pensiun dari dunia gulat profesional. Pas diwawancara di The Pat McAfee Show, The Beast Incarnate akhirnya secara langsung mengonfirmasi kalau dia emang udah pensiun. Di wawancara yang sama, Brock sempat ditanya soal apa rencana hidupnya habis pensiun. The Beast Incarnate ngebeberin rencana pribadinya bareng keluarga. Dia cerita kalau dua anak cowoknya lagi aktif main hoki dan dia mau selalu ada buat nemenin serta dukung mimpi anak-anaknya itu. Selain itu, dia juga mau fokus nemenin anak ceweknya yang berhasil tembus Olimpiade 2028, mau ngabisin waktu bareng anak-anaknya dan menikmati hidup. Aku udah ada rencana mau berburu, terus dua anak cowokku lagi main hoki. Aku bakal terus dukung mereka dan mimpi mereka selagi aku mampu. Buat anak cewekku, dia lagi fokus ngejar target di Olimpiade 2028, jadi aku cuma mau ngabisin lebih banyak waktu bareng anak-anak, jalan-jalan ke hutan dan ngerasain hasil dari apa yang udah aku usahakan selama ini. Ya sekedar menikmati hidup aja, katanya. Menurut kalian, apakah Brock Lesnar perlu ikut serta di ajang celebrity fighting seperti tinju lawan Jake Paul? Komen di bawah. Bayley akan keluar dari WWE. Lyra Valkyria baru aja ngeluarin klaim yang nekat banget soal masa depan sang role model Bayley. Bayley nggak cuma kalah dari Lyra Valkyria di ajang Saturday Night Main Event bulan lalu, tapi dia juga harus ngerasain amukan Lyra lewat serangan brutal habis pertandingan selesai. Sejak saat itu, pegulat berumur 37 tahun ini emang nggak pernah kelihatan lagi di TV, kecuali cuma sekali muncul di acara live event di California. Situasi kontraknya yang belum jelas juga makin bikin masa depannya abu-abu. Dia belum nandatangani kontrak baru bareng WWE yang akhirnya bikin rumor dia bakal pindah ke AEW makin liar di mana-mana. Lyra Valkyria makin manasin kuali rumor itu dengan ngaku-ngaku kalau dialah yang udah nendang lawannya itu keluar dari WWE. Pas wawancara off-air di acara Raw habis SummerSlam, Lyra Valkyria menjaga komitmennya kalau dia lagi ngincer sabuk Women's Intercontinental Championship, sekalian juga nyindir Sol Ruka gara-gara kegagalan terbarunya. Si Bird Lady ini juga ngasih peringatan keras ke sang juara baru, Raquel Rodriguez, sambil ngingetin apa yang udah dia perbuat ke Bayley. Dia menjelaskan lagi kalau sang Hagar udah habis di perusahaan ini dan nggak bakal pernah balik lagi. Sekarang, karena perseteruannya sama Bayley udah ditinggal di masa lalu, Lyra Valkyria benar-benar fokus buat jadi pemenang WWE Women's Intercontinental Champion 2 kali. Dia emang belum sempat konfrontasi langsung sama Raquel Rodriguez, yang kelihatannya sampai sekarang belum punya penantang resmi buat sabuk juaranya.
Perseteruan sengit antara kedua wanita ini bisa saja terjadi dan diproduksi buat ajang Sunday Night's Main Event mendatang. Menurut kalian, apakah Bayley lebih baik bertahan di WWE atau pindah ke AEW aja? Komen di bawah. Respon John Cena ke Brock Lesnar pensiun. Brock Lesnar emang menjalani pertandingan terakhirnya di industri ini pas acara SummerSlam kemarin lawan Oba Femi, tapi para penonton benar-benar nggak nyangka sama apa yang terjadi selanjutnya. Sampai-sampai John Cena baru-baru ini merespon pengumuman mengejutkan dari Brock itu. Awal tahun ini, Brock Lesnar sempat terlibat perseteruan sama Oba Femi dan ngasih kode pensiun habis kalah dari Oba di WrestleMania 42. Tapi sebulan kemudian, The Beast Incarnate balik lagi ke WWE dan ngelanjutin perseteruannya sama The Ruler. Bahkan sempat ngalahin bintang muda yang lagi naik daun itu di ajang Clash in Italy. Keduanya akhirnya benar-benar menyelesaikan urusan mereka di SummerSlam yang digelar di kota asalnya, di mana pertandingan ketiga mereka dilangsungkan di dalam Hell in a Cell. Habis pertarungan yang super brutal, Oba Femi keluar jadi pemenang sekaligus nandain akhir dari karir Brock Lesnar. Gak lama setelahnya, The Beast Incarnate muncul di The Pat McAfee Show dan resmi mengumumkan kalau dia gantung sepatu dari dunia gulat. Kemarin, John Cena mengunggah sebuah foto di Instagram yang memperlihatkan dirinya lagi adu tos bareng Brock Lesnar dan AJ Styles demi menghormati momen pensiunnya The Beast Incarnate. Walaupun foto itu cuma editan digital, ketiga bintang besar ini emang pernah beberapa kali berbagi ring dan saling bertarung satu sama lain di ajang WWE. Menurut kalian, apakah Brock Lesnar itu lebih baik dari John Cena dan AJ Styles? Komen di bawah. Nick Aldis selalu siap buat bertanding lagi. General Manager WWE SmackDown Nick Aldis emang baru aja ngelewati pertandingan yang meledak banget di SummerSlam. Tapi kayaknya itu belum jadi akhir dari karirnya di atas ring. Pegulat veteran ini emang punya rekam jejak mentereng sebelum gabung ke WWE. Dia pernah jadi TNA World Champion dan sabut banyak sabuk lain sepanjang karirnya di promosi luar. Tapi pas gabung WWE, dia lebih sering kelihatan jadi pejabat penentu kebijakan di layar kaca. Namun, perselisihannya sama Gunther malah bikin dia harus balik bertarung di dalam ring pas SummerSlam kemarin, walau sayangnya dia harus nyerah gara-gara kena kuncian. Habis pertandingan itu, Nick Aldis mengunggah foto dirinya pas di SummerSlam ke Instagram. Keterangan fotonya langsung nyuri perhatian karena ngasih sinyal kalau dia belum selesai bertarung di atas ring. Tetap siap, tulis Nick Aldis. Menurut kalian, siapa nih lawan yang cocok buat Nick Aldis ke depannya? Komen di bawah. Pegulat misterius ini siap masuk ke WWE. WWE NXT di bawah arahan Shawn Michaels lagi sering ngedatengin kejutan-kejutan menarik beberapa minggu belakangan ini. Nah, habis Cruz Montana masuk, salah satu pejabat senior baru aja ngasih kode bakal ada perekrutan bintang besar lainnya buat brand pengembangan ini. General Manager NXT, Robert Stone, kelihatan lagi teleponan sama sosok misterius di tayangan episode Black and Silver kemarin, sebelum akhirnya disamperin sama pegulat barunya, Cruz Montana. Uniknya, gaya teleponan Stone ini mirip banget sama momen waktu dia ngehubungin Cruz sebelum doi resmi masuk WWE. Di telepon itu, Stone kedengeran lagi ngobrol sama seseorang yang mengonfirmasi kalau statusnya emang free agent. Hal itu langsung bikin sang GM NXT senyum puas dan ngomong kalau dia beneran mau ngobrol serius. Dia sempat ngasih tahu Cruz soal pertandingan number 1 kontenernya minggu depan, terus langsung jalan pergi gitu aja sambil ngelanjutin obrolannya di telepon. Jadi, kamu free agent dan lagi senggang. Bagus banget, aku jelas mau ngobrol, kata Stone. Segmen singkat ini langsung bikin komunitas WWE heboh, sampai-sampai banyak nama free agent yang ramai ditebak-tebak di media sosial. Beberapa nama yang makin kencang diisukan antara lain Hiromu Takahashi, Richard Holiday, Enzo Amore, sampai Mara Sage. Menariknya, semua nama yang dituduhkan itu memang sempat dikait-kaitkan sama WWE dalam beberapa minggu dan bulan terakhir ini. Menurut kalian, siapa nih yang bakal segera masuk ke WWE lagi? Komen di bawah. Damian Priest semangati pacarnya yang segera direkrut SmackDown. Lola Vice kelihatan baru aja ngelewati pertandingan terakhirnya di WWE NXT minggu ini. Habis acara brand pengembangan ini selesai tayang, mantan NXT Women's Champion ini kedapatan ngasih momen perpisahan yang bener-bener emosional sama penonton di arena dan pacar aslinya, Damian Priest. Episode NXT tanggal 5 Agustus 2026 kemarin nampilin pertandingan main event yang udah ditunggu-tunggu banget. Lola Vice nantangin sang juara bertahan, Kendall Gray, di pertandingan NXT Underground yang bener-bener keras. Padahal Lola punya rekor nggak pernah terkalahkan di tipe pertandingan Underground ini.
Tapi sayangnya dia harus ngerasain kekalahan yang pahit. Kendall berhasil bertahan dari gempuran pegulat 28 tahun itu di pertarungan sengit demi mempertahankan sabuk juaranya. Lola bahkan sempat ngelepas sarung tinjunya di tengah-tengah ring pas tanding. Hal ini kayak ngasih sinyal kuat kalau perjalanan karirnya yang sukses banget di brand pengembangan ini udah resmi berakhir. Pas siaran udah kelar, kamera di arena ternyata masih nyala buat para penonton live. Lola tetap berdiri di ring buat ngerasain suasana arena, dan para fans langsung ngasih standing ovation yang meriah banget sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan kontribusinya selama 2 tahun terakhir. Enggak lama habis itu, Damien Priest masuk ke ring dan pasangan ini langsung pelukan erat. Lola sama Damien emang terbuka banget soal hubungan mereka. Mereka resmi ngaku pacaran di akhir tahun 2025, habis berbulan-bulan bikin fans penasaran. Sejak saat itu, mereka berdua selalu saling dukung di setiap pencapaian karir masing-masing. The Archer of Infamy bahkan sempat ngomong kalau dia bangga banget sama Lola pas pacarnya itu berhasil nyabet gelar WWE NXT Women's Championship di acara Stand and Deliver awal tahun ini. Rumor kalau Lola Vice bakal naik ke main roster emang udah ramai diomongin di internet selama beberapa bulan terakhir. Kekalahannya dari Kendall Gray di pertandingan Underground kemarin jadi momen write-off yang pas banget buat nandain perpisahannya dari NXT. Para petinggi WWE diprediksi kuat bakal memindahkan dia ke Friday Night SmackDown dalam beberapa minggu ke depan, tempat di mana pacarnya berlaga. Lagian, pegulat berumur 28 tahun ini udah sempat tampil singkat di main roster pas ajang Royal Rumble 2026 lalu. Sekarang para fans tinggal nunggu aja nih ke brand mana dia bakal resmi berlabuh buat ngebuat babak baru di karir gulat profesionalnya. Menurut kalian, apakah Lola Vice lebih cocok di SmackDown atau Raw? Komen di bawah. Jangan lupa tonton video full recap dan review SummerSlam tahun ini serta subscribe, like, bunyiin lonceng biar nggak ketinggalan berita dan updatean terkini tentang WWE.